Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini aku mau jelaskan nih kepada teman-teman toko yang modalnya utangan atau istilahnya pinjem di bank tapi kok bisa berkembang. Bagaimana caranya ya? Simak terus videonya, jangan skip ya. Jadi teman-teman, aku mau menjelaskan terlebih dahulu sebelum pada pembahasan inti. Di sini kalian bisa setuju atau enggak, tapi sesuai dengan pengalaman saya pribadi bahwa kalau kita itu berdagang ataupun usaha apapun, tapi kalau modal awalnya itu sudah tidak barokah, artinya kita entah itu ngutang di bank konvensional ataupun sejenisnya yang istilahnya ada bunga-bunganya gitu ya, ya nanti alhasil itu nggak berkah gitu ya, nggak barokah. Karena di agama kita, di ayat kita, di kitab suci kita Al-Quran itu sudah dijelaskan betapa bahayanya sekali kita berdagang ataupun usaha apapun yang menggunakan uang hasil dari riba kayak gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya, 2 kali usaha yang modal awalnya itu berawal dari modal yang seperti itu tadi saya katakan, itu hasilnya semuanya hangus alias tutup seperti itu. Jadi sebelum pada pembahasan inti, makanya saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kalian boleh setuju dan boleh tidak. Oke, langsung saja kita pada pembahasan inti ya. Sekali lagi ya teman-teman, modal itu bukan alasan pertama kali kita itu membuka sebuah usaha ya. Jadi katakan saya nggak punya modal nih, ya udah deh saya nggak jadi usaha gitu. Jangan ya teman-teman, berapapun modal kita, kalau mindsetnya kita itu sudah Bismillah, saya mau usaha, berapapun modalnya saya jalani dulu, nanti ke depan saya bisa learning by doing gitu ya. Entah berawal dari 500.000, entah dari 1 juta, 10 juta, itu semuanya bergantung dari sini, bergantung dari mindset ya. Kalau mindset kita sudah ke depan nanti Bismillah saya calon orang sukses, semua itu kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu ya. Ya kalau kalian sudah mengatakan bahwa Bismillah saya calon orang sukses dengan usaha ini gitu ya, ya kalian tekuni, kalian telateni gitu ya. Nanti wallahu alam entah 10 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun ke depan ya mas, pastinya apa yang kalian ucapkan itu, apa yang kalian afirmasikan itu ya insya Allah akan menjadi realita dalam kehidupan teman-teman. Begitu pula ketika kita berdagang ya, berdagang seperti toko sembako ya. Kalau kalian mindset kalian aku mau hutang, ya udah kalian berhasil nanti kejeblos ke hutang. Tapi kalau kalian Bismillah saya lakukan dengan modal seadanya, nanti Bismillah pasti ada jalan gitu ya, pasti nanti ada jalan, wallahu a'lam gitu ya. Pasti nanti Allah kasih peluang-peluang dari arah yang tidak kita sangka-sangka seperti itu. Lah terus kok bisa ya Mbak Fitri, kalau orang yang biasanya ngutang di bank itu kok bisa usahanya sampai sukses besar gitu ya? Ya barangkali Allah memberi jalan gitu ya, memberi jalan kepada si A lewat usaha itu tadi, tapi Allah mengambil sisi keberkahan dari yang lainnya gitu. Contoh misalkan dari sisi keharmonisan keluarga gitu ya, keluarganya jadi semrawut, kemudian nggak adem ayem, anaknya mungkin bisa saja Allah uji dengan sakit dan lain sebagainya. Jadi bisa saja hartanya mengalir, rezekinya melimpah ruah, tapi Allah mengambil sisi keberkahan dari yang lainnya seperti itu. Mungkin saja kalau dia itu katakan pinter manajemen manajemen dalam usahanya itu, tapi ya kembali lagi kalau kita dari awalnya tuh uangnya sudah nggak barokah modalnya, ya bisa saja nanti ujung-ujungnya hangus seperti saya, ataupun nanti di tengah-tengah bisa saja nanti nggak bisa bayar cicilan cicilan ke bank atau lain sebagainya, atau bisa saja nanti Allah mengambil sisi keberkahan dari yang lainnya seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, kalau ada orang yang usahanya besar, awal modalnya dari pakai modal dari uang riba dan lain sebagainya,
Ya mohon maaf ya kalau saya nggak setuju, tapi ini semua opsional, kalian bisa setuju atau enggak. Tapi kalau saya pribadi, karena saya sudah mengalami hal itu, makanya saya mau share ke teman-teman semua gitu teman-teman. Jadi semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya ceritakan tadi ya. Dan terima kasih sudah melihat video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan info tentang toko sembako yang lebih banyak lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.